Munyona sawit yah kah 100 ribu hektar, barangkali mungkin yang jika sebab kah tume nan segenggam mutiara. Tapi nyo yah kah kerja bago. Hana mungkin mutua kah tujuh lain ju. Kalau inang lain, nah yang lebih lagak daripada ni haji. Mak mutiaranya pak hidup beka kakak le. Kon yang kelong kendu pendang mutiaranya pak hidup igunong pergi laut. Igunong me di laut mutiara. Ba tengah laut kayak enam. Laut. Lama alhamdulillah. Lagi nyo mak lun laki mengahbak mak ngon ayah karena kalian pumale mak. Lun pumale ayah. Man cuman tanyo mak bisa untuk tahu jo man tau. Lun tu pergi ke male mak lagi nyo. Tapi ada masalah mak. Lun usaha tergam mutiaranya. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, memperingati tahun baru Islam itu sama artinya kita mengenang dan mengingat kembali tentang hijrahnya baginda Nabi dengan para sahabat dari kota Mekah menuju Madinah. Kemudian beliau berhijrah, Nabi gedanya hijrah dari kota Mekah menuju Madinah karena bagi Nabi tanyo tidak ada lagi tempat yang aman di kota Mekah. Perintah Allah berhijrah ke Madinah, Nabi melakukannya. Sebenarnya nyo hijrah fisik. Bagi gedanya ibu bapak yang udip di akhir zamannya juga mesti berhijrah. Mesti berhijrah. Berhijrah tanyo dari perbuatan yang hana get kepada perbuatan yang baik. Nah ya, perbuatan yang dimana itu akan merusak kita, kebiasaan yang dimana itu akan menghancurkan kehidupan bahagia tanyo sehingga di akhirat, yaitu kepada perbuatan yang dimana tanyongan perbuatan yang akan senantiasa bahagia selama-lamanya ketika sampai ke kampung halaman kita nantinya. Ibu bapak dan tuan-tuan Bandung yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nyo tanyo hudip dalam dunia nyo sebagai perantauan. Nyo kon gampung tanyo. Nyo bak bulan Muharram nyo dak jid benak i'tikad dalam batin dan keyakinan dalam hati tanyo untuk merubah sikap dan sifat yang tak baik. Sebab kalau tak dengar daripada cerita bapak kecil, cerita pak kecil buno bahawa di bulan Muharram itu ada hari Ashura, yaitu di 10 Muharram, Tasu'a di 9 Muharram. Di sana terjadi peristiwa-peristiwa pada sebahagian nabi-nabi kita yang mulia. Jadi sebenarnya peristiwa itu jadi contoh dan sauladan bagi kita agar kita menjadi umat yang lebih baik. Diterimanya taubat Nabi Adam alaihi salam di hari Ashura bertepatan bak malam bak uro ke-10 bulan Ashura. Itu apa? Dosa Nabi Adam memakan buah kuldi. Disebabkan oleh apa? Tergiur oleh istri beliau yang tercinta Siti Hawa. Nah ya, orang pertama yang melakukan kesalahan yaitu Nabi Adam, disebabkan oleh tidak lain adalah oleh seorang wanita. Karena terlalu sayang kepada Siti Hawa, terlalu cinta kepada istrinya, terlalu sayang kepada istrinya, Nabi Adam ketika itu melakukan satu kesilapan untuk memakan buah kuldi. Maka kejadian sayang ke inong jid ke desa lakonyo ibu bapak sampai sekarang masih relevan. Masih sekarang sampai sekarang masih terjadi. Padit rame tanyo lakonyo abang demi tapetimang inong jid maksiat tanyo bak Tuhan. Betapa banyak kita seorang suami untuk tapetimang senyuman istri tak berani kita menegur ketika mereka bermaksiat kepada Allah. Ya kan? Nyokon dalam kalangan awam, kon kalangan tanyo yang hendak tajak bahkan dari keluarga Tengku sekalipun yang tak anggap beliau Tengku figur dalam masyarakat, masih banyak membiarkan istri atau anak mereka
yaitu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang dilakukan oleh Nabi Adam dulu itu sebenarnya bak tanyo jino makin mutamah ramai, makin mutamah lu. Makanya abang luntuan ban Bandung yang dimuliakan oleh Allah, sebagaimana Nabi Adam diterima taubatnya dari kesalahan, yaitu untuk mengikuti istri tercinta, dak jiat tanyo ba Asyuranyo pun meminta ampun dan berhijrah daripada butanyo yang membiarkan istri atau takut ke inong hingga tanyo bermaksiat kepada Allah. Nya sebenarnya juga hijrah itu, ya kan? Munyo nangkanyo tak biarkan inong tanyo maksiat, mulai ke singo hana tak biarkan li. Makna jipu tayu pakai jilbab, tayu sumayang, tanyo yang memita di luar bang bek karena dapat timang inong jid maksiat tanyo di luar. Tak pengut go, tak cok ata go. Perlu kita ketahui, yang kita senangkan sekarang ini, yang tak petimang lam donya nyojino, tidak ada nilainya nantinya ketika kita terjerat hukum Allah di akhirat. Bet tak fikir ternyata menghabis-habis jino nyolake mengah ibu-ibu ile boh tengolong pengaku lako wak nyotiat. Nyotobat lagi nyo. Sebab kamu nyo pandangan kerinong nyo kadang-kadang out lost control. Dia segala-galanya. Tidak. Bahkan di akhirat nanti dia akan menjadi beban bagi kita nyo. Makanya bagi abang-abang luntuan ban Bandung, mindset yang dalam mulai tanyo, yang biasa tanyo jino sayang kerinong, silahkan, tapi sekedarnya saja. Cinta kepada istri tak ada apa-apanya, cuman batasi baik sampai tanyo maksiat ba Allah Taala. Hana so bantu, hana so tulung ketika tahu singok hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena demikian, hijrah kita ini bak bulan Muharramnya, yaitu mulai kita memperbaiki diri untuk supaya laki ampun ba Allah Taala sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Adam alaihi salam dulu. Mudah-mudahan Nabi Adam mendapatkan ampunan di hari Asyura, kita juga mendapat ampunan di hari Asyuranya. Mudah-mudahan insya-Allah. Dah ya, sebab bagi sidro agam yang menjadi penyebab dasar mereka itu hancur 3 perkara. Nyo bagi adik-adik lo yang muda-muda adik, bagi adik-adik lo yang golong-golong mau kahwin, bagi adik-adik yang ban mau kahwin, bagi adik-adik yang nak sabo dua bo, hanya ingat patokan dasar tanya, penyebab dasar tanya hancur dalam dunia bahkan sampai ke akhirat nanti disebabkan oleh pertama 3 perkara. Pertama karena peng, karena uang. Munyo peng diku ada butungku jipo kupiah. Ingat ya. Bek tak fikir tanyo yang kadung-kadungku kamu kupiah lagi nyo hana mu syaitan. Mu bule dada syaitan padanya. Nyo ingat yo. Seolah-olah tanyo nyo akan selamat, belum tentu. Munyo ngon peng anju. Maka perilaku peng itu wajar. Wajar karena hudip dalam donyanya munyo hana peng anju yo. Anju. Jino pu mantong pakai peng. Betul? Mandum pakai peng, mekawin ka pasti pakai peng. Inong menyodu tak mekawin hana peng ditinggal danyo. Bahkan pada perkara yang paling kecil munyo hana peng anjo. Jak sumayang masjid, jak sumayang menasah, padahal ibadah mustaqillah, ibadah terasing. Munyo hana peng. Han kuma. Hana peng ampu tak belo baje. Munyo tajak sumayang menasah tan liwutan baje, selamat. Akan bunapeng butuh kepada uang, kita terjerat di sini sekarang. Dalam lingkaran yo si kanainan, butuh kepada uang itu biasa. Sebab tanyo memang udip dalam dunia nyo mantong. Tapi jangan sampai kita mencari uang itu menghalalkan segala cara untuk kita mencapai tujuan kita sendiri. Nyo bagi abang-abang, adik-adik dan tuan Bandung. Pertamanya peng. Yang kedua inong. Padit rame urang hancur karena inong. Padit rame urang agamnya gadoh akai ngon sebab inong. Padit rame tungku-tungku payah tup dayah karena inong. Padit rame tungku-tungku duk dalam penjara karena inong. Padit rame urang-urang karu ngon rumah tangga karena janda inong. Maka
Pengaruh daripada seorang perempuan itu sudah dari zaman Nabi Adam, sekarang masih sama. Tanya beringat. Makai pandangan yang mesti kita jaga nyan kenyan baino. Nabi Yusuf alaihi salam. Kalau hana ingat Nabi Yusuf, hana geperingat oleh Allah Nabi Yusuf, ancur Nabi Yusuf dengan Zulaikha. Tanya tu bayang Zulaikhanya ibu bapak ya, orang yang memperturutkan hawa nafsunya. Sebenarnya menjadi halu-halu kon. Orang yang paling tega, seorang perempuan yang paling kuat menahan kemauan dirinya terhadap Nabi Yusuf, itulah Zulaikha. Luar biasa Zulaikha. Hidup bertahun-tahun bersama Nabi Yusuf, tapi masih sempat beliau bendung. Masih gepetun len Zulaikha. Makanya nyok kupu rumah Nabi Yusuf, yaitu Zulaikha yang akhirnya menjadi isteri Nabi Yusuf, bek salah fikir tanya. Orang inong yang paling kuat gepetun kemauan hati untuk ketiru agam yang paling tampan di dunia ketika itu, itulah Zulaikha. Buktinya mana? Di ketika Zulaikha kaji ke omongan gop lain, kaji ke kun gop lain, sakit hati Zulaikha watayan, diundanglah ketika itu para inong-inong menteri untuk hadir ke istana. Akhirnya nak undangan. Akhirnya diundang inong-inong menteri, inong pejabat-pejabat undang. Akhirnya diletakkan di situ meja, makanan cuman apel, puduinan bersama dengan pisau. Kemudian dipersilahkan oleh Zulaikha. Awaknya mata Pak Zulaikha, mata sinis. Ngon budak mantong je ke buat Zulaikha nyo hana malay. Kau lagi nya sebab golong kenong bak tanya. Ketika mereka mengupas apel guhoi le Zulaikha Nabi Yusuf. Yusuf, nalon tuan Zulaikha, antarkan air. Menan gepudu ile Nabi Yusuf di atas meja, semua pandangan perempuan tertuju kepada Nabi Yusuf. Bahkan ada yang berkata, wow, nyokon manusia, nyok malaikat. Akhirnya karena tergiur dengan ketampanan Nabi Yusuf, tak terasa jari mereka itu terpotong. Ino kepulang haba oleh Zulaikha. Awaknya kalon mandok. Kata si jauh. Lon, bisa kalian bayangkan hidup bertahun-tahun dengan Yusuf, satu rumah dengan Yusuf. Nyo penanyian juga pegahkan syukur-syukur cik mantong lon tu. Munyo awaknya sang kon mentonton 3 minggu kanco Yusuf awaknya berlagu. Makanya kan Zulaikha itu orang yang paling mantap dalam mempertahankan hawa nafsunya. Luar biasa. Ada. Jadi yang kedua, yang jid ke penghancur tanyo agam inong. Kemudian yang kelapa, pergaulan. Seorang pemuda bisa berjudi itu dengan pergaulan. Tidur laki-lakinya bermaksiat ba Allah Ta'ala bisa itu dengan pergaulan. Makanya adik-adik yang muda-muda, berusahalah bergaul sebaik mungkin. Bergaul dengan orang-orang yang dimana awaknya get dalam pandangan awaknya. Bek megaul yang membawa kalian hancur di masa depan. Nyomo judi, menslot, cok atagop, hana jelahan, hana pun mengandai-andai. Udit ini realita, fakta yang mesti kita jalani. Bek udit dan nyonya, yaitu berandai-andai. Orang mau judinya berandai-andai. Kalau seandai lun menang 20 juta, han menang ya. Kalau seandai lun pasunya kemudian menang, han menang. Syaitannya kena itamong. Kalau karena seandainya jikalau tak putu biat orang bapa, itu pintu besar bagi syaitan untuk merasuk ke batin kita. Makanya abang-abang, ibu-ibu, kalau-kalaunya baik pemain. Pakon karena munyokana kalau yang syaitan kaitamong. Nah ya? Kalau seandai lun mekawin ngon siji ronyan mangat udip lun. Nyocik karena gelantunya ronyan. Nah ya deh lun mekawin susah udip lun. Isah lah mati dah nyaw. Nyan cik kabutoi. Kah tinggal jula kokah kah muda mentong kah plung ju ngon si gamji. Anu tak plung tamji.
Nyo kenapa itu terjadi? Karena ketika itu abang ibu jikalau seandainya, karena itu pintu syaitan terbesar, pintu terbesar bagi syaitan untuk merasuk ke batin tanya. Makanya adik-adik dan tuan Bandung yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama yang anak-anak muda, coba tinggalkan perbuatan biasa tanya jino mujudi, tinggal. Sebab apa kon? Munyo lale ngon mujudi, yakin ke awaknyo 5, 7, 8 tahun uku bean ke pelain kadang mekawin han awaknyo tu mai. Nyo mai perang Israel dengan Iran mai 6 juta. Mamunyo belah no ta mekawin kon 10 imong belah manyam. Manyo imong belah manyam kali 6 kon 30 juta. Manti kurung 10 juta munyo lale mu judi dah deme. Mati plat awaknya tengok. Jadi nyo coba robah caranya. Baik le mu judi. Kiban cik tungku minta kerja usaha. Ilon jak buat haek le tungku, munyo haek jak buat minta kerja. Akhirnya apa nantinya? Nanti menjadi kalian pengusaha. Awaknya jid berhasil. Ketika kita telah berhasil dengan siapapun enak nanti kita melamar dan menikah. Laginya. Sebab laginya adik, abang. Nyo sebenarnya di luar topik tapi nong sampaikan. Ulama tanyo gepegah menong. Jangan kalian menikahi seorang perempuan yang penghasilannya lebih besar daripada kalian. Ingat nyo. Be awaknyo mekawin ngon tidro inong yang penghasilannya lebih besar daripada kalian. Pakon ancu tanyo lako hilang martabat kita sebagai lako di masa yang akan datang. Laginya. Dah ya? Munyo le peng inong mit peng lako, cair dah. Tapu runo inong hai dengole. Tanah sehat inong hai patele. Pakon le peng inong. Apalagi kadang-kadang untuk kon monda inong tukang blow, kemudian moto inong tukang juk cicilan bak kredit. Itanya tukang pelalai-lalai di rumah nyek lagi nya. Jadi ketika tanya yang sabi di rumah, ketika tanya yang sabi menggantung baharta inong, ketika silap inong melakukan satu kesalahan, maka ketika itu nantinya istri tak akan mendengarkan ucapan tanya. Maka nyo bagi abang-abang dan tuan Bandung yang dimuliakan oleh Allah SWT, adik-adik, mari ya sama-sama tanya jino berusaha. Kalau kamu mulai kerja aju. Kerja aju. Islam geyu tanyonyo benau urang bela urang kaya. Berkaya awaknyo. Bek sagai-sagai menggantung bak harta inong. Nyo bagi abang-abang yang kali mekawin ingat. Bek sagai menggantung bak harta inong punya keduk selamat. Kalau inong menggantung bak harta lako kiban tungku nya wajib. Sebab tanyo berkewajiban untuk memberi nafkah kepada mereka. Nyo bagi abang-abang yang kamu kawin inong yang gak kaya daripada tanyo, rukuk minta apa lain, baik inong lagi. Minta apa lain? Lagi. Dah ya? Omnya kebutuhan rumah untuk batu bak inong, okeylah. Tapi kebutuhan kita sehari-hari dak baik menggantung bak inong. Jangan hancur tanyo. Dah. Makai bagi adik-adik berusaha. Kali dan usaha tungku hai patih tungku hana metu kerja tungku kiban. Usaha juga. Sebab lagi nyaji manjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti mendapat. Sungguh-sungguh juga beryakin berhusnudzan tanya ke Tuhan. Barangnya ada satu cerita yang mungkin cerita kesyusyu mentong malamnya, mudah-mudahan jika i'tibar. Sidro anak muda yang galak ke sidro inong yang kaya. Pemuda ini kurang mampu. Orang cik hana mampu. Tapi galak ke sidro inong yang kayanya luar biasa. Galak. Ya. Kemudian anak mudanya najak ber. Bekas pesantren. Geken bak mak wadanya. Mak, lun katruk masa rasaji kena mekawin supaya bek maksiat lun bak Allah Ta'ala, bek lun meme anak inong gok bak jalan bak panti dan lain sebagainya. Mak tolong perkawin lun mak.
Nah kan biar tai tanya munyo laki mun kawin bak mak cik bak mak bek bak ayah sebab mak atau nyonyo menyelesaikan masalah dengan perasaan kalau ayahnya ngok akal munyo bak ayah laki mun kawin kon kawin palut ke pedu munyo mak tanya mangat nah ya munyo kajut bak mak tanya iyah tanya pasti juga sebab iyah tanya yo ke mak tanya mak lung kena mun kawin mak napeng kah masalah peng mak duduk tapi kilong kena mau kahwin karena jodoh karena calon ilon yang hun atilon jino mak tulung jak kalon anak bapak pulanian ban gedengo lemak daripada anak mudanya anak orang kaya yang nak digampungnya nyan yang giujak kalon ilap lambung mak gekun bak mak bak anak odanya ni ke mak anak kaya ne be ngon nyan hanjut ngoyang lain mentong hanjut ngon anak gadis lain ngon darah-darah yang lain ataukah anak-anak tipulan je anak bapaknya anak apaknya be ngon nyan hanjut ilon tetap nyan mak ne monyo kenan ne hantuk renong ngon ta jutuk hantuk renyun ngon ta itanya butate dro mutua bahawa tanyanya urang hana han mungkinkah kenan nyan urang kaya gejawab le anak ada nyan pu mak kaya mereka itu mak di dunia di pandangan Allah itu sama kaya awaknya di dunia bahkan boleh jadi mereka mekarat tengok di akhirat lebih gedetip harta bak awaknya bio. Kenapa kita membuat sungkan untuk datang ke rumahnya untuk melamar anaknya? Bek mak pikir orang kayanya buruk mendung. Bek mak pikir orang kayanya sombong mendung. Cima juga kalon. Ilon ngon anak kayan perkedai lu. Ngon awak lain. Han. Akhirnya ibu bapak dengan kasih sayang seorang ibu dan ayah kepada anaknya datanglah ketika itu. Ya. Nantuk rumah orang kaya. Getok pintu tanya orang hana jak rumah orang kaya kon agak lain. Agak-agak lain juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Berah orang kaya buka pintu. Munan gua buka pintu, deh makcik yang dua ngon ya cik ya. Ngon cik. Pio makcik pio, get tak kesambut. Pio makcik. Get. Tamong duk di dalam. Leh duk di dalam buut i, ju i. Kan? Sebab hana pakai bak warung-warung wadejan pudui di rumah hanya kepelajaran bagi adik-adik lo bacut apabila nanti kita bertamu ke rumah saudara kita yang kurang mampu abang-abang kemudian mereka menyediakan minuman untuk tanyung ikupi ite lain sebagainya berusahalah meminumnya bek tinggai maknanya perhabis pakon menyota perhabis yang disediakan oleh saudara tanyo yang kurang mampu mereka akan senang batinnya senang hatinya hana melain tanyo ngonurungnya ya munyo munyo disediakan bu atau makanan bek prabe kadang gak gua lagu baju disedia ke tanyo tak cuak ju bebe jeut be dah yang kedua bila kita bertamu ke rumah orang yang kaya ingat begitu adik bila tanyo jak menjamai rumah orang kaya gebuot walaupun mangat nyan putun baik perabi jaga diri kita baik-baik fikanglah bertinggal baik deh dah baik deh dah tanyo hantam tajib nyai ibu-ibu lagi nanti baik nanti upang duduk buak kah selesai baik adik banci JBO mangat paksa pedu mangat boy si umudip hantam kujib mangat puduk paksa BAB tinggal itu tengok jika mana ni ji jaga tanya nah kemudian setelah duduk dibuut i kemudian jid i diutarakanlah tujuan kedatangan daripada orang tuanya bunuh rumahnya muno kamu jak kenonyo yang pertama ingin menyambung tali silaturahmi
Yang kedua, kamu jak kunonyo, kamu na agam, yang galak ke anak gata, kiban menurut gata. Pergi jawab dia orang kaya yo. Alhamdulillah makcik, kalau seandainya jodoh luar biasa. Alhamdulillah makcik, tamulake ba Allah. Munyonyo tujuan makcik jak kalon anak lun, tamulake ba Allah berjadeh berjodoh anak tanyo. Senang hati mak odayan. Luar biasa bahagia. Mucukai-cukai lah ayah odayan. Nyotang kali kita nyo. Ka? Jadinya aku nak tanya orang Cina, perkana urung teka apa golong? Laginya makcik na urung teka, padik boleh yang kau lekut nak ke melapan ro kau lak mandum. Kamu hap dah mati awaknya. Jadi kamu tu kono jak kalau nak kata kiban kaje, ka kamu terima makcik. Laginya jilame padi supaya mangat kamu usaha, kamu minta. Kamu kalau sepakat makcik jilame anak kamu ke orang kaya, dame anak kamu nyo segenggam mutiara. Ban gedengonyo lema anak muda yang dua goi lap lambung kau yang. Segenggam mutiara. Kun liaya agam yo. Tawo jino. Be seragam mutiara mesti neng hantam dah kalau. Wow. Nyokunyo lebih si Roma inogji. Lah, lagi nyo masih. Nyam berarti menyertai ke dia memang nyan jilame kaji. Anyo kamu mupakat ile, nyo kamu wo kamu mupakat. Nya cah mupakat ah. Citan pun mupakat. Nyo kamu mupakat ile di rumah. Insya-Allah minggu-minggu ke kamu bihaba jawaban. Kalau hana truk kamu minggu ke berarti hana jodoh. Tapi insya-Allah nyo kamu mupakat insya-Allah kadang jadi. Seragam mutiara kan? Seragam mutiara. Get. Wow. Hati gua nak tupat kejap kan? Tak teruk kan? Tok rumah anak cika kepres. Cika kepres dia anak ikut rumah. Giban mak, getna terima dah mak. Naik kah? Kak pemalai-malai dulu kah? Kakak tu perkaya kayu jak situ. Kejip mak hanai terima. Kon hanai terima kak. Cuman jilame hai tapasa mutua. Man le tak mak tapu blau le kah ngau le ayah kah hanati le mak hampir. Ayah dah jilame. Pu jilame mak segenggam mutiara. Mutiara jang kiban mak meulah hendak ku kalau. Segenggam mutiara benar ke jilame anak ai. Oh, nyan mudah mak. Pemudah seragam. Mak lagi hana yakin ke Tuhan deh. Ke lemaknya. Nyoba tanya ke nyo, ainya. Baik apa kuno dulu kuat berat cik awai. Tuhan mak maha kaya mak. Betul ikah yang kasihan. Tuhan gebi katanya mak. Iya, Tuhan memberi itu melalui sebab. Munyona sebab maka nam sebab. Nasab karena napu ya wai napu dudo nasab. Ana mungkin nasab bila dudo apui. Nye dah kah? Si laurang kejo anak sebab jina mengkawin inong agam baru kejo anak. Mana agak anak payah mengkawin mak nago anak. Nyai mengkawin keroi. Munyona sawe ya kah 100.000 hektar barangkali mungkin yang je kesebab kah teme nan segenggam mutiara. Tapi nyo ya kah kerja bagop. Hana mungkin mutua kah tujuh lain ju. Kalau inang lain, nah yang lebih lagak daripada anak ji. Mak mutiara nyan pak hidup beka kakak le. Kon yang kelong kendu pendang mutiara nyan pak hidup igunong pergi laut. Igunong me di laut mutiara. Batengah laut kayak enam. Laut. Selamat alhamdulillah. Lagi nyo mak lun laki mengahbak mak ngon ayah karena kalian pemale mak, lun pemale ayah. Man cuman tanya mak bisa untuk tahu jo man tau. Lun terpuji ke male mak lagi nyo. Tapi ana masalah mak, lun usaha seragam mutiaranya. Kelemak ba ayah kailap anak tanya. Geja ulikot dia aco ember. Kalau bahasa kamu dia timah. Ini penanya.
Ember agak acu ember tuha sabo gejak bineh laut lamati watinyan Allah pasti memberi lon yakin pertolongan Allah lam babah itu biar apa manjada wajada ia seut laut nailak anak muda manjada wajada manjada wajada manjada wajada manjada inyo kalau micok ijeh kabeh itu ndom inyo kalau cok inyo kabeh itu ndom bineh lautnya bineh pasti seut laju manjada wajada truk wateluhu sumayang lu sumayang pajubu manjada wajada lo manjada wajada truk support maghrib selesai maghrib isya leh isya manjada wajada lo sampai tengah malam akhir tertidur beliau anak mudanya bab bineh laut singoh lu subuh sambung lo manjada nyan urang bineh laut kabeh hidung nang puka pupu enggam manjada wajada nah yang kuntuha pesan ba ane ikah be sampai hilap lagi sigam yang gop nonton 3 hari berturut-turut nya ceritanya ibu bapak je motivasi tau lewa mu turut-turut geset isut laut lewa mu turut-turut manjada wajada akhirnya ibu bapak dipanggil oleh Allah malaikat ketika itu malaikat nalun tuan ya Allah nah takalan hamba lo nah ya Allah tengah apa tengah isut laut ya Allah nah tom takalan manusia isut laut nyopun ku kalon selama juga don ya Allah nah tukon pakon isut laut ana ya Allah tengah minta mutiara dan dia yakin dengan bantuan don saya tak akan pernah mengecewakan hamba yang memang baik dugaan dan sangkaannya kepada aku munyo get dugaan hamba non kulon get sangkaan hamba non kulon nyan bak wate nyan akan get tema keadaan lon atau don bantu hamba lon jadi ya Allah gata jina malaikat turun ke dia laut pegah bak ungkut yu mita tuwi lam laut yu tamang kedan laut kena ku putuk jino pegah bak ungkut pegah akhirnya turun malaikat di perataran laut bi pengumuman wahai para ungkut denya ni hoi tentemnyo danyo kona kici kepala kampung yang kici ungkut je kadang hoi anyo kepala-kepala pembesar-pembesar ungkut tolong pegah bak masyarakat ungkut bandum geyumita li Allah Taala tuwi-tuwi yang lu me anak-anak mandum kenan supaya waknyo bisa selamat nyo laut kena putu takon malaikat pe kena kiamat kon jadi kecil-kecil nah manusia tidak tengok isut laut jadi iji perle mutiara kena mekawin lehnya Allah menerima keyakinan dan kemauannya jadi Allah kena bantu supaya kita mula laut ya minta mutiara untuk selamat je temu mengkawin karena sidro malaikat jutaan nyawa bisa melayang laganya malaikat yang kau urusan pegah na jalan lain malaikat yang hana menyoba lu hana jalan lain yang na yang ke awaknya minta tuwi-tuwi lu jak me anak-anak awaknya maju bek lagi kan malaikat menyobek lagi mengadu ba Allah don tukang lapor don tukang bibi haba mentong akhirnya berdoa ikan kepada malaikat kepada Allah ya Allah bek ne putu lau kamu lu tak mentong anak-anak yang mentong ubi na yang ban-ban kawin nyo menyote ke dito laut mati anak mudanya perle mutiara ya Allah serahkan kepada kami insya-Allah kami yang akan mengantarnya ke tepian kaji hana jadi itu laut akhirnya dipesapat ungkut yang muda-muda jak minta mutiara nah yang hana tem ji nyo para ungkut bandum waknyo yang muda-muda ungkut tuwe ungkut juale ungkut je ungkutnya bandum kok meneng hana payah awaknya ubi dak mentong kok tuwe ungkut sisik mandum kemudian minta mutiara sini siapa yang tak habis ni munyo hana mati dia akhir sabo kesimpulan ibu bapak mupakat awaknya cok mutiara sini siapa truk indak bab bine menan truk bab bine hana itu cara puduk le ungkutnya menyata puduk bab bine ngon tak nyoi cok ban cara tak puduk akhirnya ibu bapak ketika itu diletakkan bak tempat yang kaluk tempat isut daripada anak mudanya menani siat le anak mudanya mutabu mutiara dia tu wate kamu tabu alhamdulillah ya Allah gepilih mutiara wate tengok gepilih urang dia tu hina ke ai pakon kon lon nah mana mutiara itanyo menyokana gop na tanyo cek lagi nyan dari zaman
Maknanya lagi nyo kakak, man jadda wajada adik. Sungguh-sungguhlah kalian. Kalian yang di dayah-dayah walaupun hana mupum bak mengapai. Nyo apai nyo hana mupum dan tungku apai ju ile. Insyaallah tengok sabuh masa terpakai pu yang tapai. Lagi nya ni. Adik-adik yang muda-muda, berusahalah kalian sebaik mungkin mencari rezeki yang halal, yang demikian akan menjadi berkah dalam kehidupan kalian di masa yang akan datang. Nyo momen daripada tanyo yaitu memperingati tahun baru Islam. Sebab lagi nyo, sabuh masa mau ataupun tidak, rela ataupun terpaksa, yang donya tempat perantauan tanyo akan tertinggal. Sebab tanyo ino merantau, na pisah masing-masing gejuk oleh Allah Ta'ala. Hana mandum pisah 50 tahun, hana mandum pisah matinya iaitu 60 tahun. Bermacam model Allah berikan kepada kita. Munyo pisah atau umum tanyo kabeh masa tinggal di dunia, mau ataupun tidak, rela atau terpaksa, tanyo akan tahu bahwa Allah Ta'ala dengan cara wonyo na dua bagian. Nyo apa? Nyo bang. Nyo mudah-mudahan je keilime bagi tanyo yo. Tanyo wo kudeh alam akhirah, tempat transit di alam barzakh, itu ada dua keadaan. Pertama, husnul khatimah. Yang kedua, su'ul khatimah. Dua. Husnul khatimahnya dah tunggu. Husnul khatimahnya dapat mengucapkan kalimah taibah di ketika kita dihadiri kematian. Tengok sabar-sabar tu napa? Dimutakeun la ilaha illallah. Han lekek lidah tanya. La ilaha illallah. Habis husnul khatimah, surga menanti kita. Yang kedua, su'ul khatimah. Yang kedua, su'ul khatimah. Su'ul khatimahnya abang terbagi kepada dua. Nah, yang su'ul khatimah tidro hamba munyo mati dengan su'ul khatimahnya hana tubiat le dalam neraka. Itanya tak fikir orang kafir entah yang kekal dalam neraka. Muslim juga ada apabila dia mati dengan su'ul khatimah yang pertama. Dah su'ul khatimah yang pertama tunggu. Su'ul khatimah yang pertamanya adalah yaitu wate roh trok bak rukung tanyo terasa ragu tanyo ke Tuhan. Terasa ragu tanyo ke agama. Terasa ragu tanyo bak watenyan ke Nabi Muhammad. Terasa ragu tanyo ke akhirat. Terasa ragu tanyo ke surga dan neraka. Bak watenyan ragu tanyo. Tengok pubutui Muhammadnya Nabi pehana. Wate tengok pubutui Muhammadnya Nabi pehana. Su'ul khatimah, kekal kita di neraka ibu bapa. Na'udzubillahi min dzalik. Atau pernah surga neraka, pernah surga, pernah surga, pernah rasulun, pernah nyokot tak yakin hana. Syak ragu 50-50. Ketika keraguan itu timbul, bakwatenya tanyo mati, bakwatenya ibu bapa kita ketika itu tak keluar daripada neraka Allah. Pakon tak membawa iman. Yang kedua, na mati su'ul khatimah juga. Tamang neraka tapi tubit. Na tubit. Tamang neraka tapi tubit. Nyanto orang yang mati yang dimana ketika sakratul maut dia istighal dengan perkara duniawiyah. Hatinya berbimbang dan teringat ke perkara duniawi. Teringat ke inong, teringat ke anu, teringat ke lako, teringat ke harta, teringat dan lain sebagainya. Ketika berbimbang batin tanya teringat ke anu wate kena mati, wate nyan mati, itu juga su'ul khatimah. Tamong neraka tapi tubit. Itanyo asai tubit, tamong gede. Asai tubit. Munyo model-model tanyo nyo abang yo, lu nasi malamnya model-model lu nyo. Bubulat-bulat dalam syurga rasa lu nyo rasa lu. Han pu talumpo. Jauh panggang daripada api. Mantamong gede siat asai tubit. Sebab orang tubitnya naponis hukum. Kau 1000 tahun di neraka. Kajut. Lewat situn tinggal si kurung rotoh, si kurung ploh, si kurung ton tu. Tinggal itu nyantong tanya nak ponis hukum. 1 juta ton. Gadah situn tinggal etong juga lagi yang pada itu tinggal.
tinggal hitung dong. Kan? Itu maka jinyo malamnyo lun ingin mengajak terutama pribadi lun tuan sendiri mandum tanyo sana sakratul maut, mandum tanyo akan mati, nyo ibu-ibu bang dak jid ketika tanyo sakratul maut nyan hilangkan pemikiran dan keyakinan tanyo kepada ane, kepada inong, kepada laku. Bek teringat hanapa tak ingat ke anak tanyo wate tanyo kena mati kadang tanyo nak kenyo wate kena meninggal tidur maaf kong kelakor teringat ke anak Allah ya Tuhanku menyo mati lun ya Allah kiban keadaan nasib anak lun menyo hana lun so tukang jaga anak lun ya Allah tengok kenan ingat mati suul khatimah bek ingat ke anak pakon karena anak yang kagak titipkan roh oleh Allah ba anak tayo yang jaminan Allah rezekinya Allah yang jamin yang tukang jaga tengok naureng lain naureng lain inong kedua lakor tayo be awaknya fikir makmu hana yang get na yang lebih get akai makmu ngomak do naureng jaga hana pu fikir kana na yang kanan kamu gampang satu dunia na yatim jid nagaya nana pu pikir ke do tanyo ketika sakaratul maut be pikir ke inong nyo abang jangan terlalu memikirkan kepada istri ya Allah tuangku sayang tak do inong do menyedekedi ku umpama tengok mati do pat minta belanja ya Allah perai anak kemudian minta belanja ya tupah semula kena tupah semula gede dia ya tupah temerah kena temerah gede hana payah pikirnya inong tanyo na rezeki. Tidak perlu terlalu kita mengingat istri karena mereka pun tak akan pernah lama untuk mengingat kita. Iya kan? Anak yang tak ingat ibu, anak yang tak sayang ibu, anak waktu leh mati dan nyo hana trip ingat kita nyo. Lewa put ura leh senujuh paling tiga leh senujuh. Leh yang katuoi kita nyo. Inong tanyo bang waktu mati tanyo melinggai tanyo paling geklik inan, paling geklik batu empat mayat kan cuman lewa. Oleh nyan tiga kem ji ngong kem jamai wajak pengunjung. Tanya ibu lagi nyanci, anak pu pikir ke lako waktu kena mati. Lako tanya teringat ke tanya lu senujung lu senujung lu hana le. Paling ingat menan mentong. Ketika kita kehilangan di dunia ini, maka seiring waktu berjalan dia mereka akan melupakan kita. Si bulan dua bulan lako tanya mentong timang. Le bulan put bulan, melingku limang bulan. Gleh ji anak muda. Bajai kamu mulai dalam, kamu mulai musebeng yang nangkanyo hantom kepu tengah bidang yang lain. Bagaimana posisi kita sana di alam barzakh? Makanya kak ibu-ibu tuan Bandung yang dimuliakan abang, jangan kita ingat kepada istri, be ingat ke lako, be ingat ke anak ketika sakratul maut. Pecita ingat tunggu, ingat ke dro. Kiban cara ngono. Waktu sakratul maut nyan, bu husnudzan tanyo ke Tuhan. Nyolo nafi malah nyo kak ibu lo nafi lon pu ingat do kedro lon cit ya Allah ya Tuhanku letak desa yang lon pubut ya Allah tapi lebih banyak rahmat dan ampunanmu ya Allah besar dosa yang kulakukan ya Allah tapi besar ampunanmu ya Allah dengan sakratul maut yang sakitnya ya Allah ne perampun desa lon ya Allah ne perampun desa lon ya Allah dan beryakin tanyo Allah itu maha pengampun dan mengampuni dosa kita husnudzan kita kepada Allah dengan demikian kita akan selamat insyaallah. Ibu bapak tuan Bandung yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala banyak orang yang beriman di ketika hidup tapi kafir di ketika mati. Orang yang beriman wate bungo tapi siangnya dia meninggalkan imannya. Siang beriman tapi malamnya meninggalkan imannya. Nyo kenyo tanyo umat yang hudip di akhir zaman. Uro lagi nyo tengah hudip tajak majlis taklim, tajak dengar dakwah, tajak dengar ceramah, ho mantong tajak, kemudian amalan tak pubut. Tapi ketika sakratul maut syaitan berhasil memperdaya katanya. Nyo hana macam ibu bapa malamnyo. Kamu yang nak kupiah, kamu yang pendakwa-pendakwa, kamu yang pemateri-pemateri majlis taklim, tanya adik tungku-tungku mutua, baik tak anggap orang awam mantong yang anak ujian yang model demikian. Tanya pun luar biasa ujiannya nanti. Baik tak fikir tanya menyokat tungku, tanya kat tente mati selamat, golam tente. Sebab pakon, syekh bersisa,
yang put rutuh draw, mulang-ulang sampaikan 400 orang muridnya bisa terbang di awan, tapi kehendak Allah bakwatinya mati dalam keadaan murtad meninggalkan keyakinannya agama samawi. Nyom syekh bersisa lagi nyo pugot majlis taklim pugot dakwah, nyo syekh bersisa lagi nyo ibu-ibu nyo karame tak urung ja hanai tin le tempat gepoh le syekh bersisa kabot tingkat kedua nya hana tingkat tapi jamaah duduk atas angin jamaah yang mendengar baru tamong jame yang lain dui baru kemudian munyorame tak hana itun poh nyalam batingkat yang kelai duk para jamaah di atas angin mampu syekh bersisa duk nan kelebihannya, tapi ketika sakratul maut, ketika Israel mencabut nyawanya, yang keluar dalam keyakinannya ketika itu ingin sujud kepada syaitan iblis laknatillah alai, kafir dia kepada Allah. Makanya ibu-ibu dan tuan Bandung yang dimuliakan oleh Allah,